Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, baik. Hari ini saya mau ngobrolin terkait dengan Isuzu Panther. Apa yang mau saya obrolin? Yaitu terkait dengan turbo ya. Nah, ini saya ini ada unit Isuzu Panther ya. Nah, Isuzu Panther tahun 2006. Nah, tahun 2006. Ini baru minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu baru dapat ya mobilnya, beli second. Nah, uh, saya hari ini ya tadi mau ngomongin terkait salah satu bagian yang istimewa dari mesin ini. Nah, ini kan yang Panther, ini yang LS Turbo ya, LS Turbo. Nah, ini dia 2.5 turbo. Mumpung masih ada mobilnya, sebelum mobilnya berpindah tangan alias berjual. Nah, ini saya mau bahas terkait inilah komponen yang spesial, yaitu komponen turbo. Nah, jadi mesin yang ini kan sudah pakai turbo ya. Kalau yang 2006 ini dia belum pakai EGR. Biasanya kalau 2007 sini ada EGR-nya, ini belum ada. Oke, turbo. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan turbo ini merupakan perangkat atau komponen yang berfungsi untuk memasukkan udara secara secara bertekanan lah. Jadi udara masuknya dipaksa kemana? Ke dalam ruang bakar atau silinder. Jadi kalau mobil-mobil tanpa turbo itu biasanya disebut dengan natural aspirate. Jadi masuknya udara itu ya berdasarkan dengan kevakuman aja yang ada di ruang bakar. Ketika piston langkah hisap terjadi kevakuman sehingga tekanan udara di dalam silinder rendah dan tekanan dari atmosfer tinggi, sehingga udara itu mengalir dari atmosfer menuju ke ruang bakar atau ke silinder. Nah, namun kalau pakai kompresor ini, nah ini dia seperti pompa pendorong gitulah. Nah, pendorong adalah udara yang dari luar ini dipaksa untuk masuk gitu kan. Jadi untuk volume udaranya jadi semakin besar, dan ini berdampak pada ya jumlah udaranya semakin padat, dan itu artinya ya bisa menambah ini ya apa itu namanya, tenaga lah. Jadi pembakarannya lebih besar gitu kan, karena udara besar ditambah terus nanti juga diinjeksikan bahan bakar sehingga pembakarannya lebih besar dan lebih bertenaga. Nah, ngomong-ngomong, penanti turbo ini juga ini ya, untuk agar tetap terjaga performanya, gampangnya biar tetap awet ya, ada beberapa tips yang bisa saya mungkin sharing untuk teman-teman yang juga pengguna Panther turbo ya. Jadi turbo ini kan untuk bagiannya ya. Jadi yang di sini nih, di sini ada turbin ya. Ini dapatnya exhaust manifold. Jadi ada turbin. Nah, turbin itu kalau terkena gas buang, aliran gas buang ya, turbin itu akan berputar ya, oleh seperti kincir air itu loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa membayangkan ya, kincir air. Nah, turbin yang di sini ini satu poros dengan, nah di sini sebenarnya juga ada fan atau turbin juga. Ini kita nyebut kompresor ya. Jadi kita ini berputar, ini ikut berputar. Nah, ini tuh menghisap udara. Dari mana? Nah, ini kan dari sini ya. Ini dari filter masuk ke turbo ini. Nah, ini kemudian ditekan ya. Ini masuk ke intake manifold, baru ke ruang bakar. Nah, berarti di sini ada perangkat yang berputar juga. Makanya untuk turbo ini juga ada pelumasan. Nah, ini teman-teman bisa lihat pipa yang ini ya. Nah, pipa yang ini. Wah, mohon maaf nih, tangan saya kotor ini karena tadi habis ini ya, ngecat pakai plain coat. Nah, ini oli dari mesin nih. Oli dari mesin untuk melumasi juga bagian yang ada di turbo. Dan juga yang unik lagi yang di sini nih, di sini ada pipa juga. Ini pipa.
Nah pipa ini kalau diturut dia masuknya ke radiator. Berarti ini kayak juga dilewati oleh air pendingin radiator juga di si turbonya ini. Oh bagus juga nih ya, baru nemukan kayak gini. Oke, nah terus biar cara penggunaan biar awet gimana? Jadi yang pertama teman-teman, ketika starting mesin awal, misal di pagi hari atau gitu kan, itu ketika starting awal mesin jangan langsung digeber, biarkan berputar secara langsam. Kenapa? Karena kalau langsung digeber, khawatirnya olinya itu belum bersirkulasi secara maksimal gitu kan ke atas, namun ini sudah berputar gitu kan, berputar kecepatan tinggi. Nah jadi kan berputar tanpa ada pelumasan, nah ini bisa menyebabkan komponen-komponen cepat aus. Makanya saat starting awal jangan langsung digeber. Ini berlaku untuk biasanya mobil-mobil dengan mesin turbo ya semuanya. Oke itu. Terus yang kedua, nah saat mematikan mesin juga gitu. Karena ini nanti ketika digunakan ini sangat panas ya, karena ini berhubungan sama gas buang exhaust, ini sangat panas. Nah ini juga, jadi komponen ini panas sebenarnya, panas. Nah ketika setelah selesai digunakan, mesin jangan langsung dimatikan, tapi biarkan berputar secara stasioner, mungkin 1 menit, 2 menit atau 3 menit lah ya minim 1 menit. Biarkan berputar langsam. Agar apa? Agar ada sirkulasi oli ya. Jadi oli ini kan juga berfungsi pelumas sekaligus juga sebagai heat exchanger ya. Jadi panas yang ini biar teralirkan ke oli. Nah di dalam mesin ini sebenarnya juga ada ini ya, pertukaran panas ya, pertukaran kalor ya. Oleh siapa ya, nih radiator ya, biar olinya juga masuk ke mesin, dan ini juga panas dari oli mungkin juga akan diserap oleh radiator. Nah sehingga ini juga agar ini ya cooling down, dingin gitu kan. Plus juga jangan ketika matiin jangan digeber, mesin jangan digeber. Rata-rata kadang kan sebelum mati digeber-geber gitu, jangan. Karena apa? Kalau nanti geber-geber putaran tinggi, tiba-tiba mesin dimatikan gitu kan, ini fan-nya atau kipas-kipas yang di dalam masih berputar, tapi pelumasannya sudah tidak ada, sudah berhenti. Nah itu kan juga menyebabkan komponen turbo ini tidak terlumasi dengan baik. Itu. Nah terus berikutnya yang ketiga adalah teman-teman perhatikan waktu penggantian oli. Jangan sampai terlambat lah ganti oli gitu kan. Karena apa? Nah ini kan pelumasannya kan juga ikut oli mesin ya, oli mesin. Nah ini kalau kemudian oli mesinnya juga kualitasnya menurun, nanti juga berdampak pada pelumasan di turbonya ini. Nah seperti itu. Jadi ganti olinya juga jangan sampai terlambat, dan juga diperhatikan terkait dengan adanya kebocoran yang ada di turbo. Jadi mungkin kalau dalam servis rutin itu perhatikan teman-teman di intake ini ada oli nggak. Kadang kalau sil-silnya ada yang bocor gitu kan, olinya ikut ya rembes masuk ruang bakar, ya ini malah jadi repot lagi gitu kan. Nah jadi perhatikan juga terkait dengan kondisi dari sil-silnya. Tapi selama dipakai dengan benar ya tadi ya, saat nyalain ataupun saat mematikan mesin itu diperhatikan, jangan sampai ketika nyalain baru aja langsung digeber, jangan. Tapi ya biarkan langsam aja dulu. Sebenarnya turbo ini kan bekerja pada RPM tertentu ya. Mungkin ini 3000 ya, mungkin 2800 atau berapa, 3000 baru berfungsi ini. Saya baru efektif, bekerja secara efektif. Tapi perkembangan sekarang turbo kan sudah banyak macam ya, ada VNT atau VGT yang variabel geometri turbo itu ya, nah, macam-macam. Terus kalau turbo ini rusak, apa yang terjadi gitu? Jelas tenaga mesin akan berkurang, ngempos rasanya. Nah, jadi ini sangat penting sekali turbo ini untuk dirawat. Jadi silakan teman-teman yang punya mobil yang sudah mesinnya pakai turbo, ya itu tadi ya, dijaga agar turbonya tetap bisa berfungsi dengan baik. Oke baik, mungkin itu sedikit tips dari saya untuk perawatan ataupun pemakaian turbo agar turbo tetap lifetime-nya tetap terjaga ya. Nah, jadi biar nggak cepat rusak dan performanya tetap terjaga.
Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.